Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ya, di pagi yang cerah ini ya, tentunya Pak. kalian masih semangat. Nah, ini sudah sarapan semua ya di pagi hari ini ya? Belum, Belum? Pak. Nggak masak. Nggak masak? Waduh, Ya sudah, Pak. kasihan. Kenyang. Ya wes, kita untuk pelajaran seni Bawa budaya. bekal tapi belum dimakan. Oh ya, nanti saja, makanya kalau sudah waktunya istirahat. Oke? Ya, baik. Di pelajaran seni budaya ini, apalagi kita jam pertama ya, kita nyantai karena nggak usah tegang. Kalau seni budaya itu nggak usah tegang, kita santai, pelajaran yang santai ya. Jangan seperti pelajaran yang lain, tegang, mikir. Ini kita santai saja, ini pelajaran seni budaya. Ya, baik. Untuk sebelum saya masuk ke materi ya, tentunya saya akan mengecek ini siapa yang tidak hadir hari ini. Saya lihat kayaknya kelasnya penuh semua ini ya. Ketua kelasnya mana ini, ketua kelasnya Ferry? Ya, Pak. Ya, hadir semua ya, Ferry ya, hadir semua ya temannya ya. Ya, ya baik. Untuk memulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa dengan harapan semoga kegiatan pada pagi hari ini nanti sampai habis nanti ya waktu kita, kalian tetap diberi kesehatan, kelancaran dalam belajar, apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi pengalaman buat kalian. Monggo, Ferry silakan memimpin doa teman-temannya. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama sebelum melakukan pembelajaran hari ini. Berdoa mulai, selesai. Ya, baik. Di kurikulum Merdeka ini, kita kan sudah masuk di kurikulum Merdeka ya, kurikulum yang baru. Tentu kalian sudah tahu ya, ada di situ yang namanya profil pelajar Pancasila. Tahu kan? Pernah dengar kan? Ya, kita harus mengamalkan apa yang namanya nilai-nilai dari Pancasila. Nah, ini ya, silahkan salah satu yang memimpin di depan membacakan Pancasila, yang lain mengikuti. Siapa biasanya? Anto ya? Anto ini daripada tidur terus ini pagi-pagi udah tidur malam nggak nganu ini kayaknya ini. Saya semangat toh. Kamu memimpin Pancasila sekarang teman-teman, ayo dipimpin Pancasila. Mudah-mudahan nggak lupa, Pak ya. Ya, semuanya mengikuti. Yuk. Semuanya perhatikan. Pancasila. Terima kasih, ternyata sudah hafal semua. Nanti dihafalkan lagi loh Pancasila. Ini kita sebagai bangsa Indonesia harus hafal Pancasila toh ya. Sambil mengerjakan PR, Pak ini. Loh, kamu gimana ini? PR ya pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah toh. Pekerjaan ruang, Pak. Nah, Kang. Ya, wes perhatikan semua ya. Oke, baik. Di pelajaran seni budaya ini kita ketemu ya di materi yang pertama ini ya. Kalian sudah mendapat buku paket ya dari sekolah tentunya kemarin. Semua sudah dapat saya tahu, dan mungkin ada yang sudah membuka, sudah membaca. Mungkin materi kita yang pertama apa? Tentang apa? Ini kan gini. Ya, seni budaya itu kan ada 4 ya. Ada seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni teater. Betul Rizky, teater ya. Ya, kita nanti akan mempelajari seni rupa dulu. Lah, di dalam seni rupa ini materi yang pertama adalah betul ya, menggambar. Anto lah ini Anto belajar berarti. Nah, sip ya. Materi yang pertama adalah menggambar. Nah, menggambar apa nanti lah ini yang akan kita pelajari untuk hari ini. Ntar ini sebelumnya saya tanya dulu. Siapa yang tahu pengertian dari menggambar itu apa? Ayo. Gini dulu, sebelum dijawab saya tanya dulu. Siapa yang tidak bisa menggambar? Siapa yang bisa menggambar atau ada yang tidak bisa menggambar? Saya tidak. Tidak bisa menggambar? Nggak bisa, Pak. Bisa, tapi jelek, Pak. Oh, Saya gini. sukanya main gamelan, Pak, bukan gambar. Oh, gitu. Saya sukanya main Mobile Legends, Pak.
Waduh. Ya, ini masalah menggambar ini semua orang itu pasti bisa yang namanya menggambar. Tidak mungkin ada yang tidak bisa menggambar. Saya yakin tidak ada. Semua bisa menggambar. Kenapa saya bilang begitu? Gini, karena pelajaran pertama kali yang kita dapatkan dari kecil itu adalah pelajaran menggambar. Loh kok bisa, Pak? Nah, kalian dulu pernah kecil kan? Pernah Ya, kecil kan? Pak. Tentunya pernah kecil. Masa langsung Ya. gede, Pak. Ya, masa langsung besar ya mungkin. Ya, pernah kecil. Lah, umur berapa kalian bisa memegang alat tulis? Pensil atau ballpoint atau spidol? Kira-kira Tahun, umur Pak. berapa? Tahun. Berapa? 3 tahun. 3 Tahun. tahun. Tahun, Saya ya. itu Pak, Pak saya Ya. di Minton itu Pak. Saat tahun, Pak. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun. Iya. Pertama kali kalian memegang pensil atau spidol, apa yang kalian lakukan pertama? Nyoret-nyoret, Pak. Nyoret-nyoret, betul. Lah, coretan-coretan itu termasuk dalam arti menggambar. Jadi kalian pertama kali itu sudah mengenal yang namanya Menggambar. Tidak mungkin kalian pegang pensil pertama kali umur 1 tahun terus kalian langsung menuliskan surat cinta. Cinta. Nah, kalian menuliskan puisi kan nggak mungkin, pasti coret-coret. Apa yang dicoret-coret? Ya kertas, kadang tembok, ya baju ayahnya. Nah, itu pengalaman saya. Jadi itulah pelajaran pertama. Jadi tidak mungkin nggak bisa menggambar, Pak. Loh, kamu kecil tuh sudah menggambar. Nah, coret-coretan itu adalah gambaran abstrak. Nah, sekarang kembali lagi. Apa pengertian menggambar? Mungkin Ferry bisa menjelaskan? Atau yang lain, Elvia, Rizky? Kalau Ayo. menurut saya menggambar itu menuangkan imajinasi dan ekspresi melalui coretan Pak di kertas Pak, biasanya gitu Pak. Betul, itu jawaban yang sangat bagus. Kalau mungkin ada jawaban yang lain? Menggoreskan pensil di kertas gambar, Pak. Menggoreskan pensil di kertas gambar, ya bisa. Nah, sebentar ini saya tampilkan ya. Saya tampilkan dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sampun, Pak. Iya, ini seni budaya rupa ya. Nah, nanti materi kita menggambar itu adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pengertian menggambar tadi sudah disampaikan Ferry ya. Pengertian menggambar itu, nah ini juga ada pengertian lagi, adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. Nah, ini pengertian menggambar. Jadi, aktivitas berkreasi dalam membentuk imaji. Apa itu imaji itu? Mungkin ada yang tahu imaji itu apa? Ide, Pak. Ide. Iya, Khayalan, membayangkan. Pikiran, Pak. Pikiran, iya. Khayalan, Pak. Khayalan, betul. Ya. Bayangan Pak. Bayangan. Nah, jadi kita membayangkan, menggambar dengan membayangkan. Menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar itu adalah media berekspresi. Apa yang diekspresikan? Nah, ide-ide kita, ya, imajinasi kita nantinya. Nah, itu nanti yang akan dituangkan dalam suatu gambaran. Oke ya, saya lanjut. Nah, ini. Jadi, Flora itu menggambar hewan ya, Pak? oh, flora. Ayo mungkin yang lain, ayo. Benar apa salah? Menggambar Terbalik, flora. terbalik, Rizky. Nah, itu gambar daun ya, dibetulkan. Pak? Apa? Gambar daun ya? Ya, flora itu tidak hanya daun ya. Jadi tumbuhan. Nah, tumbuhan itu macam-macam ya, mulai dari daun, batang, ranting, sampai Akar. pohon. Nah, akar, buah seperti itu. Kalau menggambar fauna, Hewan, Pak.
Iya, hewan atau binatang. Betul. Nah, di dalam menggambar tentunya kita tidak lepas dari peralatan atau bahan yang kita gunakan. Betul ya? Betul. Ya, betul ya. Yang pertama adalah bidang atau bahan yang kita siapkan, kertas, karton atau kanvas. Sudah tahu semua ya ini ya kira-kira ya, kertas itu apa, karton apa, kanvas apa, sudah tahu Udah, ya? Pak. Ya. Terus yang kedua, nah ini alat menggambar, ada kuas, palet, pena, pensil, warna, ya. Selanjutnya, nah ini teknik menggambar. Ini yang pertama adalah teknik arsir. Nah, tahu teknik arsir? Di itu ya Pak, di garis-garis gitu ya Iya, Pak. di garis-garis menggunakan Pensil. pensil. Iya, betul. Nah, ini menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan. Pensil harus runcing dan digunakan dalam posisi tegak. Nah, ini contohnya, ini arsir ada macam-macam. Yang kedua adalah teknik dusel. Nah, Saya apa ini tahu, teknik Pak. dusel? Saya tahu. Apa? Digosok, Pak. Digosok pakai apa? Pakai apa ya, Pak? Saya pakai itu, Pak. Apa bubuknya pensil? Nah, ini pengertian. Menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau rebah dalam membentuk objek gambar. Jadi, bedanya apa dengan teknik arsir tadi? Mungkin bisa menjawab. Saya bisa, Pak. Apa, Rizky? Kalau arsir tadi kan pensilnya berdiri ya. Kalau dusel pensilnya tidur gitu, Pak. Betul. Ya, betul sekali. Jadi bedanya itu di situ. Jadi kalau kita lihat hasilnya itu lebih halus di teknik dusel. Kenapa? Karena posisinya miring, biasanya dibantu dengan seperti yang dikatakan Wulan tadi, di apa tadi? Gosok, Pak. Digosok. Iya, digosok biasanya menggunakan kapas atau jari seperti itu. Gitu ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak, jelas. Jelas, Pak. Oke, saya lanjut sekarang. Nah, ini contohnya teknik dusel ya, lebih halus. Nah, seperti ini. Teknik berikutnya adalah teknik pointillis. Siapa yang mungkin pernah mendengar apa teknik pointillis? Titik-titik, Pak. Titik-titik, betul, Elvia. Iya. Ya, menggunakan unsur titik atau poin sebagai pembentuk objek gambar. Terus Lama ya, Pak, gambarnya berarti, Pak. Kalau dalam apa? gambarnya berarti lama itu ya, Pak. Iya, membutuhkan waktu yang lama. Tapi hasilnya juga bagus. Yang keempat, teknik akuarel. Nah, ini menggunakan cat atau tinta Air. gambar secara langsung. ya Pak ya. Ya, betul lah ini. Nah, ini ya, ini untuk teknik akuarel. Terus teknik yang kelima adalah teknik plakat. Nah, ini menggunakan bahan cat air, akrilik atau minyak dengan sapuan yang tebal sehingga menutupi semua bidang datar. Nah, ini hasilnya lebih apa ya? Lebih tajam, lebih. Nah, paham ya? Nah, sekarang unsur dalam menggambar ini ada yang pertama titik. Ya, unsur yang paling sederhana. Yang paling kecil itu adalah titik. Nah, ini. Mungkin unsur yang kedua ada yang tahu? Saya Pak, saya. Apa? Ayo. Garis. Hah? Garis, betul. Saya, Pak. Nah, garis ini adalah unsur yang kedua. Saya, Yang Pak. ketiga, Saya, Pak. Saya, apa? Pak. Saya bentuk-bentuk, Pak. Bentuk. Oh iya. Betul, bentuk. Seperti apa bentuknya? Lah, seperti ini. Ada bentuk segitiga, segi empat ya, lingkaran, dan simbol-simbol seperti itu. Bintang. Nah, Bidang, Pak. yang keempat. Oh, Betul. bener. Nah, ini bidang itu berarti dia mempunyai Wah. ruang atau volume. Me. Ya, betul. Yang kelima,
Pak, kira-kira sebelum saya klik, ada yang bisa jawab? Garis. Warna, Pak. Iya, Oh iya betul. bener. Ya, ini Pinter kamu Wahyu ini, pintar sekali ya kamu ya. Saya Pintar Pak, sekali. saya Pak. Saya senang saya ini ya, kalau murid saya pintar-pintar seperti ini. Jadi agak enteng ini mengajarnya. Warna ya, kalau warna ini sudah tahu semua ya, Magiku Hibiniu ya. Teks. Tekstur. Tekstur itu apa tekstur itu? Apa tekstur itu? Ini halus, Kasar itu loh, Pak. ya, Pak. Ya, Halus, licin tuh, Pak. betul. Betul. Jadi Tajam. tekstur itu sifat permukaan suatu Benda. ya, ada yang kasar, ada Ya. yang halus. Nah, seperti ini. Itu namanya adalah tekstur. Yang kedua, maaf. Yang berikutnya kok yang kedua adalah gelap terang. Terang. Nah, Gelap terang. gelap terang ini berarti ada hubungannya dengan apa? Bayangan. Betul. Nah, Meru betul dengan bayangan. Bayangan itu timbul kalau ada sinar. ada sinar atau cahaya yang mengenai benda itu. Betul. Nah, itu adalah ketujuh unsur. Lah, ini perlu kalian hafalkan nanti sewaktu-waktu di ulangan kalian keluar kalian sudah bisa, dan ini akan berlanjut terus ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti ini harus kalian pahami ya, biar tidak lupa. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Ada yang Pak. tanyakan? Nah, sekarang saya lanjutkan ke langkah-langkah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, ini yang pertama adalah pengamatan. Ya, jadi kalian mengamati dahulu. Ya, mengamati dahulu. Nah, terus yang kedua adalah pembuatan sketsa. Sketsa itu apa sih? Mungkin ada yang tahu? Oret-oretan, Pak. Ya, rancangan gambar namanya. Jadi masih garis besarnya saja. Yang berikutnya adalah pencahayaan atau gelap terangnya. Nah, maksudnya apa? Jadi kalian harus tahu mana yang harus gelap, mana yang harus terang. Jadi untuk memunculkan kesan 3 dimensi. Nah, langkah berikutnya adalah pewarnaan, pemberian warna. Ini juga sebagai pendukung ya. Nah, pada pertemuan ini nanti kita akan menggambar yang namanya flora. Tadi sudah disebutkan siapa tadi, Wulan ya. Disebutkan Wulan tadi, flora adalah tumbuhan. Tumbuhan, Pak. Nah, tumbuhan itu macam-macam. Ada bunga, ada buah, ada daun ya. Nanti kalian akan menggambar seperti itu. Kira-kira bisa ya? Bisa apa tidak? Kalau gambar pohon boleh, Pak? Boleh. Pohon boleh. Dan materi ini adalah memunculkan atau mengolah imajinasi kalian. Jadi nanti kita berimajinasi, membayangkan. Jadi tidak boleh ada contoh. Tidak boleh ada contoh bendanya. Jadi karena membayangkan, oh daun itu seperti apa? Oh bunga itu seperti apa? Itu harus langsung yang ada di pikiran kalian dituangkan dalam bentuk gambaran. Nah, ini saya punya contoh. Nah, jadi ini kita mengolah imajinasi kita. Jadi kita itu menggambar jangan hanya mengandalkan contoh. Pak, saya nggak bisa gambar kalau nggak ada contohnya. Lah, itu kan kita nggak harus seperti itu. Jadi kita mengolah imajinasi kita, ya. Jadi membayangkan lalu kita tuangkan dalam bentuk gambaran. Nah, itu namanya berekspresi dalam imajinasi. Sekarang, nah ini saya sudah mencontohkan ya beberapa menggambar flora. Ini saya membuat sketsanya. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini contohnya. Nah, kelihatan apa tidak? Waduh, nggak kelihatan. Nah, ini menggambar Daun pisang, Pak. daun, ya. Nah, daun pisang. Daun Lah, yang buat lontong itu, Pak. lah, gimana gambar kita itu bisa tepat atau sesuai? Lah,
itu dilihat dari komentar teman-teman kalian. Kalian tunjukkan ini gambar apa. Kalau misalnya nanti temanmu, ini gambar apa ya godong apa, berarti itu gambaranmu masih kurang. Kalau temanmu itu menebak langsung, gambar pohon pisang, daun pisang, nah berarti gambaranmu sudah tepat. Nah berarti imajinasi kamu sudah bagus. Contoh lagi, ini apa ini? Bambu, Pak. Nah, nggak pohon kelihatan, bambu. Pak. Nah, sekarang tugas kalian disiapkan kertas gambarnya sekarang. Ayo, Ya, Pak. gambarnya disiapkan. Oke, Pak. sudah. Oke. Silahkan kalian Pak. sekarang menggambar Pak. flora. Terserah ya. Terserah menggambar flora Makasih ya, apa. Pak. Ya, saya tunggu hari ini nanti akan saya nilai. Silahkan. Saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk menggambar flora. Pak, Ya. sekalian diwarnai boleh. Boleh. Nggak apa-apa, lebih bagus itu. Loh, punya saya belum diwarnai, Pak. Belum, Saya nggak apa-apa. belum Ya, tahu. diwarnai. Siapa yang pertama? Meru. Gambar apa itu Meru? Nah, Gambar bunga matahari, Pak. bunga matahari. Ya, sudah mengandung unsur-unsurnya ya di situ ya. Ya, ada garis dan titik, Pak. Betul. Nah, Meru, oke. Terima kasih untuk tugasnya. Terus berikutnya, Saya, Pak. Rizky. Waduh, ini bagus sekali. Ini sudah mulai masuk ke pewarnaan ini. Rizky, berikutnya Aulia. Waduh, ini bunga matahari ya ini ya. Wah, mantap sekali gambaranmu, Aul. Terima kasih, kamu punya bakat ya di menggambar ini ya. Terus Anto. Wah, apa ini Daun. Anto? Gambar apa ini? Daun dimakan ulat. Wow, daun dimakan ulat. Ya, nggak apa-apa. Betul. Imajinasi kamu itu berarti menarik ya. Jadi tidak utuh bunga daun, tapi dikombinasikan dengan dimakan ulat. Ulat. Oke, semua sudah ternilai ya untuk tugas hari ini. Terima kasih sekali. Terus kesimpulannya apa untuk kegiatan hari ini kira-kira? Ayo, apa kesimpulannya? Bahwa menggambar itu butuh imajinasi, ya Pak ya? Ya, betul. Rizky, Menggambar betul. flora itu berarti menggambar tumbuhan atau tanaman, Pak. Iya, tepat sekali Aulia. Dua pendapat yang berbeda dan sangat benar sekali. Rizky benar. Jadi perlu sekali kita mengolah imajinasi kita. Jadi kita tidak hanya tergantung pada model saja. Ya nanti ada sih pelajaran menggambar model. Kita mencontoh modelnya sudah ada. Tapi di sini menggambar dengan mengolah imajinasi, kita berarti lepas dari model yang kita contoh. Jadi kita membayangkan. Ya, kita membayangkan apa itu bentuk daun, bagaimana bentuk daun pisang, bentuk daun kelapa, ya bunga mawar seperti itu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Kira-kira? Tidak ada ya? Nah, untuk pertemuan berikutnya, karena kita sudah menggambar flora, pertemuan berikutnya minggu depan, tetap kalian persiapkan alat dan bahannya ya. Apa itu kertas gambar, buku gambar itu, pensil, pewarna kalau bisa. Yang belum bawa pewarna besok minggu depan itu bawa sendiri, jangan apa itu pinjam temennya, akhirnya temennya repot mau mewarnai dipinjam nggak bisa. Bebas ya, Pak. Iya, Apa? Bebas pewarnanya, Pak. Ya, pewarnanya bebas. Kalian bisa pakai krayon, bisa pakai spidol, pensil warna, cat air. Pokoknya jangan cat tembok. Ya. Apa Pak pakai cat tembok? Saya kan jualan cat tembok soalnya, Pak. Loh, ya itu dijual di rumah saja, jangan dijual di sekolahan ya, Aul ya. Ya daripada Kalau cat- beli, Pak, pakai cat tembok aja. Kalau catnya itu, Pak, membatik itu boleh ya, Pak? Ya, kita sederhana saja sebetulnya. Jangan terlalu sulit lah bahannya. Pakai spidol, cat air gitu saja ya. Karena apa itu media kita kan kertas. Kertas kalau kita pakai cat tembok nanti kertasnya dari tembok. Kita kan tidak mural. Kita bukan mural, bukan menggambar di tembok. Lah, minggu depan. Pananang. Ya, atau Nanti karyanya yang bagus dipasang di kelas enggak, Pak? iya, nanti karya yang bagus, nah itu nanti akan kita dokumentasikan, akan kita figura, kita pajang di sanggar seni, di sanggar kita. Kalau tidak ya nanti dipajang di mading-mading sekolah kita, kan ada beberapa mading-mading kan,
tadi dipajang. Inilah hasil karya kalian. Nah, yang Lalu sudah kalau kalian. ini jelek dikembalikan, Pak. Bukan, kalau karya itu tidak ada yang jelek loh Rizky ya. Semua itu bagus karya itu karena itu hasil ekspresi, hasil apa ya, ungkapan kita. Itu tidak ada yang bagus. Nanti tetap kita kumpulkan ya, tidak kita kembalikan atau tidak kita buang, tapi kita kumpulkan. Itulah hasil karya. Lah nanti itu bisa buat referensi adik kelasmu nanti. Nah, ini loh gambar-gambar dari kakak kelasmu. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, minggu depan, ini sebelum saya akhiri, ini saya sampaikan, minggu depan kita menggambar fauna. Ya, gambar fauna apa? Nanti saya jelaskan ya minggu depan. Yang jelas, kalian persiapkan saja tadi alat dan bahannya ya, kertas gambar, pensil, spidol pewarna lah, pewarna itu supaya nanti kita tugasnya lebih maksimal lagi. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Pak, besok minggu depan kan kita menggambar fauna. Itu nanti contohnya faunanya di bawah atau Nah, kita gimana? kembali lagi ke inti kita, apa itu tujuan kita? Berimajinasi. Oh, Jangan nanti kamu punya sapi di rumah kamu bawa ke sekolahan buat model, jangan, merepotkan nanti ya. Apalagi ayam harus kejar-kejaran, tidak. Berimajinasi, kita membuka pengetahuan kita tentang bentuk-bentuk yang nanti kita ekspresikan dalam satu gambar. ya Pak. Terima Begitu ya? kasih. Oke, siap. Oke ya, paham ya? Oke. Oke, alhamdulillah hari ini sudah kita sudah melaksanakan dengan baik. Terima kasih, kalian semangat sekali dan saya kagum dengan kalian. Ternyata kalian punya imajinasi yang tinggi. Tidak seperti dulu pada waktu SD kita hanya menggambar pemandangan saja, ya toh? Nah, sekarang kita sudah tingkatnya lebih atas lagi, kita harus bisa ke depan, kita harus bisa berimajinasi lebih banyak lagi. Sebelum saya tutup, Ketua kelas silakan memimpin doanya dulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ferry, silakan ditutup dengan doa dulu, Ferry. Ya, marilah teman-teman kita berdoa dulu sebelum mengakhiri kegiatan hari ini. Berdoa mulai, selesai. Terima kasih Ferry yang sudah memimpin doa. Dan harapan saya untuk pengalaman kita hari ini bisa menjadi pengalaman yang baru buat kalian ya. Tetap semangat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan ya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan mata pelajaran yang sama, seni budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Pak Nana. Iya, terima kasih. Jaga diri kalian.